Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ta'atihi la'allakum turhamun. Jamaah kaum muslimin sinan jamaah rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang diberikan kepada kita. Dan salah satu nikmat yang sangat besar yang Allah Ta'ala siapkan bagi hamba-hambanya, yakni nikmat dengan kita dipertemukan dalam bulan suci Ramadan. Mari pada yaumul Jumat ini, yaumul mubarakah ini, tak lupa khatib mengingatkan jamaah sekalian, termasuk khatib pribadi setelah kita, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita juga memperbanyak membaca selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan terbaik bagi kita, majutul hasanah yang terbaik bagi kita, yang telah memberikan satu teladan bagi kita, yang mana dari seluruh sisi kehidupannya adalah bahwasanya terbaik untuk kita menapak relasi dari perjalanan kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah kaum muslimin sidajumah rahimani rahimakumullah. Tak terasa pada hari ini, tepatnya pada tanggal 11 Sya'ban, kembali kita diingatkan akan ada satu bulan yang tak lama lagi kita temui, dan ini menjadi tema pada khutbah Jumat kita, yakni persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita telah diperintahkan oleh Allah SWT untuk senantiasa bersyukur, termasuk bergembira ketika datangnya karunia dan rahmat Allah SWT. Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalik falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Surah Yunus ayat 58. Maknahu, katakanlah wahai Muhammad, bergembiralah hanya karena dengan karunia dan rahmat Allah Ta'ala sajalah hendaknya kalian itu bergembira, dan itu lebih baik daripada apa-apa yang kalian kumpulkan dari dunia ini. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Sepantasnya lah kita selaku muslim, seorang mukmin yang beriman pada Allah dan Rasulnya, hendaknya kita bergembira, menghadirkan rasa hati kita, rasa yang penuh dengan senang ketika semakin dekat datangnya bulan suci Ramadan. Dan ini merupakan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwasanya Nabi bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Dalam sebuah hadis disebutkan Nabi kita pernah bersabda, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak iftaradallahu alaikum siyamah tuftahu fihi abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin wa fihi lailatun khairum min alfi syahrin man hurima khairaha faqad hurima. Hadis rawahu Ahmad. Sungguh telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan, kata Nabi, bulan yang penuh dengan keberkahan.
Bulan yang mana di dalamnya kalian telah diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Dan ini nanti ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang kita bacakan dalam muqaddimah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu, dan semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Syahrul Mubarak adalah bulan suci Ramadan, adalah bulan yang penuh dengan berkah. Berkah bermakna ziyadatul khair, terus bertambah kebaikannya. Maka nanti kita akan sedikit kupas tentang fadilah puasa, fadilah bulan suci Ramadan, agar kita semakin termotivasi, agar kita semakin bergembira menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kemudian Nabi melanjutkan dalam hadis tadi, tuftahu fihi abwabul jannah, yakni ketika datang bulan suci Ramadan maka akan dibuka pintu-pintu surga, menandakan rahmat, menandakan cinta, kasih sayangnya Allah SWT senantiasa dibuka selebar-lebarnya kepada hamba-hambanya ketika datang bulan suci Ramadan. Kemudian waktu tughlaqu fihi abwabul jahim, dan ditutup pintu-pintu neraka jahim. Ulama menjelaskan, menandakan bahwasanya Allah Ta'ala ingin menutup setiap pintu-pintu kejahatan, pintu-pintu keburukan, karena hanya kebaikanlah yang ingin diberikan, dicurah limpahkan kepada hamba-hambanya yang beriman dengan datangnya bulan suci Ramadan. Wa tughallu fihi sayatin, dan akan diikat tangan-tangan setan. Ulama juga menjelaskan termasuk ataupun dimasukkan dalam hadis ini wa tughallu fihi sayatin, yakni setan-setan yang suka menggoda umat manusia. Jamaah dimakan Allah SWT. Wa fihi lailatun, kemudian disebutkan nanti pada malam-malam bulan suci Ramadan ada satu malam yang ia disebutkan ganjarannya lailatun khairun min alfi syahrin. Ia memiliki fadilah barang siapa yang beramal, barang siapa yang beribadah itu jauh lebih baik ataupun fadilahnya melebihi dari orang yang beribadah selama 1000 bulan. Pantas di dalam hadis tadi di akhirnya Nabi kita bersabda, man hurima khairuha faqad hurim, maka barang siapa yang terhalang mendapatkan kebaikan, baik kebaikan di bulan suci Ramadan, secara khusus kebaikan pada malam Lailatul Qadar, maka sungguh-sungguh ia telah terhalang dari mendapatkan kebaikan. Jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak fadilahnya di bulan suci Ramadan ini. Salah satunya yakni adalah ia merupakan bulan ampunan dari Allah SWT untuk kita. Betapa kita hamba yang dhaif, yang naif ini, hamba yang berlumur dengan dosa ini. Betapa banyak dosa-dosa yang telah kita lakukan selama 11 bulan ini. Betapa banyak kesalahan yang telah kita lakukan baik dengan sengaja maupun dengan tidak sengaja. Bahkan mungkin ada dosa-dosa besar yang telah kita lakukan, termasuk dosa-dosa kecil yang apabila kita lakukan terus-menerus ia bisa menjadi dosa besar. Banyak kesalahan kita, baik dosa mata kita, tangan kita, bahkan mungkin hati kita, pikiran kita, dosa-dosa kita kepada orang-orang yang terdekat dengan kita, kepada kedua orang tua kita, pasangan hidup kita, anak-anak kita, bahkan sanak saudara kita, dosa-dosa kepada tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita, banyak sekali yang telah kita lakukan. Maka dengan Rahman Rahimnya Allah SWT, dengan rasa cintanya Allah SWT, pintu rahmatnya dibuka di bulan suci Ramadan secara khusus. Ia membuka pintu taubat, ia membuka pintu ampunan selebar-lebarnya secara khusus dengan bulan suci Ramadan. Nabi kita yang tercinta Nabi Muhammad SAW mengingatkan dalam sebuah hadis, disebutkan bahwasanya fadilah ibadah Ramadan, as-salawatul khams wal jumu'ah ila jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza jatanabal kabair. Hadis rawahu Muslim. Bahwasanya antara salat 5 waktu, antara salat dengan salat, antara Jum'ah dengan Jum'ah, antara Ramadan dengan Ramadan,
apabila ia dilakukan dengan ibadah yang sungguh-sungguh, dengan ampunan yang sungguh-sungguh, maka ia akan menjadi kafarat, penghapus dosa di antara keduanya. Secara tegas dalam hadis yang lain, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang melaksanakan ibadah Ramadan, ibadah puasa di bulan suci Ramadan dengan sungguh-sungguh dan ihtisab, yakni hanya mengharapkan pahala ridhonya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua ataupun sebagai penutup di dalam khutbah singkat ini adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan melipat gandakan seluruh amal kebaikan, termasuk ibadah puasa. Bahkan uniknya ibadah puasa ini secara khusus disebutkan dalam hadis kullu amali ibni Adam lahu. Sesungguhnya setiap amal Bani Adam itu ibadah-ibadah yang lain, baik ibadah salat, baik ibadah zakat, baik ibadah haji dan umrah, ataupun kebaikan-kebaikan yang kata Nabi di dalam disebutkan dalam hadis qudsi, kata Allah SWT lahu, untuknya. Illa sawm, kecuali ibadah saum, fa innahu li wa ana ajzi bih. Kata Allah SWT dalam hadis kursi tadi disebutkan bahwasanya sesungguhnya kecuali ibadah puasa, karena sesungguhnya ia untukku dan aku yang langsung akan memberi balasannya. Jamaah dimuliakan Allah SWT. Betapa hebatnya, betapa luar biasanya Allah SWT, betapa luar biasanya ibadah puasa ini. Kenapa ia begitu diistimewakan? Di dalam hadis disebutkan mana'tuhu, karena dengan ibadah puasa seseorang terhalang dari sesuatu yang dibolehkan, yakni dari makan dan minum, dari berjima dengan istrinya. Termasuk tidak boleh ketika kita berpuasa melakukan perbuatan-perbuatan yang ia bisa membatalkan ataupun mengurangi pahalanya, yakni perbuatan-perbuatan terutama perkataan dusta. Karena tidak ada hadis yang menyebutkan bahwa larangan bagi orang yang berpuasa untuk ia melakukan perkataan dusta. Karena memang hakikinya ibadah puasa ini ataupun pelajaran dari ibadah puasa ini, selain ia merupakan ibadah yang sangat istimewa di hadapan Allah SWT, sesungguhnya puasa ini mengajarkan kejujuran bagi kita. Bisa saja orang makan dan minum dari pandangan manusia, bisa saja ia melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang tanpa manusia mengetahuinya, tetapi karena illa saum, karena sesungguhnya puasa ini ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan Allah langsung mengawasinya, karena Allah taala akan langsung memberikan balasan kepadanya. Maka sesungguhnya puasa itu mengajarkan kita, mentakdib diri kita agar kita senantiasa menjadi hamba-hambanya yang jujur. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka pada khutbah yang penutup ini, pada penyampaian yang terakhir ini, khatib mengingatkan mari kita bersenang, mari kita menyambut dengan gembira, kita marhaban ya Ramadan, kita hadirkan rasa gembira di dalam hati kita, di dalam diri kita. Kita bertadarruk kepada Allah SWT. Tentu tak lupa mari kita mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kita persiapkan hati kita hadirkan dengan perasaan yang gembira. Kita siapkan ruhiyah kita dengan kita menyiapkan amal-amal ataupun program-program yang kita akan lakukan di bulan suci Ramadan. Berapa kali kita khatam Quran. Kita niatkan kita tidak meninggalkan sholat tarawih, baik satu malam sekalipun. Kita niatkan kita memperbanyak sedekah, bahkan mungkin telah kita tetapkan setiap hari sekian minimal angkanya. Kita niatkan kebaikan-kebaikan yang lain, apapun itu hendaknya kita rencanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian persiapan, tidak lupa kita persiapkan secara maliyah kita. Setelah ruhiyah, setelah amaliyah, kita persiapkan diri dengan maliyah kita siapkan anggaran khusus, terutama pada hari-hari pertama di bulan suci Ramadan, agar anak-anak kita terutama mereka senang menyambut bulan datangnya bulan suci Ramadan. Mungkin dengan kita membelikan sajadah baru, dengan kita membelikan baju baru, baik untuk diri kita
istri kita maupun terutama anak-anak kita agar mereka senang menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Kita siapkan anggaran khusus untuk kita memperbanyak sedekah. Karena ada hadis, ayu sedekah afdal. Sahabat bertanya kepada Nabi, sedekah apa yang paling afdal wahai Nabi? Nabi kita menjawab, sedekatun fi Ramadan, bersedekah pada bulan suci Ramadan. Kemudian persiapan secara ilmiah, hendaknya kita kembali bertanya kepada asatizah, kita kembali bertanya kepada guru-guru kita, bagaimana amal yang paling utama, bagaimana syarat-syarat puasa, apa hal-hal yang bisa membatalkan puasa ataupun mengurangi pahalanya. Ini persiapan secara ilmiah. Kita kembali buka kitab, kita kembali baca buku, ataupun kita mengikuti majelis taklim agar kita bisa mendapatkan ilmu secara khusus, bekal di dalam kita menyambut datangnya bulan suci Ramadan. Terakhir, persiapan secara jasadiah. Ini nikmat kesehatan. Sebagaimanapun persiapan kita apabila kita sakit, maka tentu ibadah kita tidak maksimal. Mari kita jaga kesehatan fisik kita, terutama dalam kita pada saat ini, pada masa-masa yang penuh dengan pancaroba, pada musim banjir ini, pada musim yang penuh dengan sesuatu yang tidak bisa bahkan diprediksi oleh BMKG sekalipun. Banyak sekali membuat kita bisa sakit, maka secara khusus dengan semakin dekatnya datang bulan suci Ramadan, kita semakin menjaga kesehatan kita. Semoga dengan itu kita bisa maksimal melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayatil hakim. Aqulu hadza wa astaghfiru li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.